Oke, siap, sudah aman. Cek satu. Mari masuk sini. Sebenarnya bukan baru yang di senior kita sebenarnya. Sebenarnya sebelum saya main musiknya udah main musik duluan. Yang dulu. Ya betul. Ya. Sebelum saya dia udah main. Harusnya dia pendeta dulu. Oke, ya. Kita akan bersama-sama melayani Tuhan. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan supaya apa yang kita lakukan semua hanya untuk kemuliaan-Nya. Ya, mari kita buka suara berdoa. Kami menyerahkan kepada kami semuanya yang melayani Tuhan pakai menjadi alat-Mu, semua jemaat yang boleh hadir, juga boleh beribadah di rumah, kami semua boleh berjalan dengan baik, ibadah kami boleh membawa kemuliaan keagungan bagi Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan dan sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Yes. Unik masing-masing. Langsung doakan aja Pak ya. Apa ya? Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kami undang anak sekolah minggu maju ke depan. Ayo adik-adik. Kita masuk dalam saat teduh. Adik-adiknya maju ke depan. Kita menaikkan lagu Masuk Ruang Maha Kudus.
satukan hati kita berdoa. Berdoa yang di surga Bapa yang baik, ya Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur kepada-Mu, di mana pagi ini kami anak sekolah minggu bisa hadir di rumah-Mu rezeki Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati kami Bapa, kami rindu dalam firman-Mu. Ya Tuhan, Kau berkati semua ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai akhir. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, kami memulai ibadah kami. Terima kasih. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan ibu gurunya dibimbing anak-anaknya. Kembali kita akan ujian masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan rahmat Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha. Masuk ruang Maha Kudus.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Coba yang silakan duduk. Kita bernyanyi, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Amin. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang silakan duduk. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami, ya Tuhan, pada hari Sabat-Mu ini Bapa, kami anak-anak-Mu, jemaat gereja Metodis Pontianak kembali hadir ke rumah-Mu yang kudus ini Bapa, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, di antara yang kami hadir ya Bapa, kami mohon juga bila ada teman-teman kami ataupun jemaat kami dalam keadaan sakit ya Bapa, kami berserah kepadamu, Kau berikan kesembuhan Bapa melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Ya Tuhan, bila ada jemaat-Mu yang belum tergerak hatinya Bapa, Kau yang memberikan pengertian dan sabda-Mu ya Tuhan, sehingga ke depan kami bisa bersama lagi untuk beribadah di tempat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami ya Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan di gereja ini Bapa. Kau memberkati pendeta kami ya Tuhan, Pendeta Dwi Dodo, Pendeta Esther Kanada, Pendeta Herat ya Bapa. Kau selalu mengulurkan tangan-Mu Bapa, sehingga mereka bisa melayani kami dengan selalu siap-siaga ya Bapa, dan mereka juga dalam selalu penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan majelis kami Bapa, kami berserah padamu ya Bapa.
Kau bimbing kami Bapa sehingga kami sebagai majelis juga bisa melayani gereja ini sesuai dengan turut kehendak-Mu. Ya Bapa, Kau berkati juga semua program pelayanan kami Bapa, sehingga gereja ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ya Bapa, dari permulaan, pertengahan sampai akhir ya Bapa. Kau yang turut serta dan ambil andil dalam ibadah kami. Ya Tuhan, terlebih dari semua itu Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa kami, baik dari perkataan, perbuatan, dan pikiran ya Bapa, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung nomor 314, Kehendak Tuhan jadikan. Kehendak Tuhan jadikanlah Engkau penjunan aku tanah, bentuklah saja sesukamu, aku menunggu dan berserah. Kehendak Tuhan jadikanlah, cobalah Tuhan selidikilah, sucikan aku seperti salju depan matamu, ku menyembah. Ayat ketiga, cuma kami dapat berdiri. Kehendak Tuhan jadikanlah hambamu lemah, tolong Tuhan. Segala kuasa milik Tuhan, jamahlah aku ya Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk ke responsornya. Responsor kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Kami membacakan ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita bacakan secara bersama-sama. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat hidupku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam dalam saya aku bersorak-sorai. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Cuma kayak katakan terus. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur kembali Bapa atas segala pernyataan-Mu Bapa. Sebentar kami akan menyerahkan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Tidaklah seberapa dibanding dengan pernyataan-Mu dan berkat-Mu kepada kami. Kau berkati persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku. Tugas persembahan kami teruskan ke depan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Kita naikkan sekali lagi betapa hatiku. Jemaat kami undang aku berdiri. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan menyerahkan firman Tuhan akan membawakan namanya Pendeta Herwanto. Namun sebelum itu kita menyanyikan satu lagu pujian, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan
sama berdiri. Kita akan sekali lagi bagikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ada apa ya? Ayo silakan. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, Memulihkan memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan kami, jamahlah kami manusia yang lemah, kami yang terbatas, kami membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan satu-satunya penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada, kapanpun dimanapun kami perlukan. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengar firman. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan penopang dalam hidup kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Kami akan terus bersama-sama Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Pakailah hamba-Mu yang kita ini, berkati semua yang hadir, jemaat Tuhan yang boleh mendengar firman, supaya memperoleh kasih karunia Tuhan, dan pulang boleh membawa pengharapan dan kemenangan dalam Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, yang terbelenggu Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus kami percaya ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. 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 Ya, ada sukacita. Ada. Ya, semua kita ada sukacita ya. Boleh berikan kode amin gitu. Amin. Yes, puji Tuhan ya. Boleh kita beri tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan dulu. Kita beri. Yes. Haleluya. Kita bisa berkumpul, itu adalah anugerah terindah. Ya, anugerah terindah. Kita boleh berkumpul, kita bersatu, kita beribadah, kita menyembah Tuhan yang hidup. Maka tema hari ini adalah bertumbuh dan berbuah. Ya, bertumbuh dan berbuah. Karena kalau hanya bertumbuh saja itu tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Karena banyak tanaman, banyak pohon itu hanya bertumbuh, tapi kalau tidak menghasilkan buah itu percuma. Itu percuma, tidak ada gunanya. Ya, kalau hanya pohon durian itu bertumbuh, dia tinggi sekali, tapi kalau tidak ada buah percuma. Ya, maka harus ada buahnya. Ucapkan sama-sama, berbuah. Sekali lagi dengan yakin, berbuah. Maka saya akan kenalkan seorang pria ya. Ketika dari masa kecilnya pria ini dia sudah mengalami banyak perjuangan dalam hidupnya. Umur 6 tahun ayahnya meninggal. Umur 6 tahun ayahnya meninggal akhirnya karena dia adalah anak yang sulung. Dia bertanggung jawab membantu ibunya membesarkan dan merawat adik-adiknya. Ya. Dan apa yang terjadi? Seperti biasa, dia harus bekerja sejak masa kecilnya, ya. Tetapi Tuhan memberikan satu keahlian. Dia sejak masa kecil dia pandai memasak, Bapak Ibu Saudara. Dia pandai memasak, begitu ya. Nah, maka tidak heran dia mulai mencoba berbagai profesi. Saya coba cari tahu, dia pernah menjadi petani, dia pernah menjadi tukang parkir, dia pernah menjadi kondektur, dia pernah menjadi pemadam kebakaran, penjual ban, pandai besi, bahkan menjadi agen asuransi. Berbagai profesi dia sudah coba. Namun apa yang dia alami? Umur 16 tahun dia mendaftar menjadi tentara, atau di sini dibilang TNI ya. Umur 16 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya, setahun akhirnya dia coba menjalankan bisnis yang lain ya. Dan di masa tuanya dia coba coba bisnis apa itu namanya itu? Seperti West Coast ya, motel itu di bawah hotel ya, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Gagal. Dia keluarkan uang, modal, dan gagal. Akhirnya dia usianya sudah berumur 65 tahun. Ingat, umur 65 tahun.
Itu tidak mudah lagi ya. Umur 65 tahun, dia hanya bilang begini, ini kesempatan terakhir. Karena kalau kali ini aku gagal, maka habislah karirku. Aku tidak pernah meraih kesuksesan selama dari masa kecil sampai tua. Ini kesempatan terakhir. Tuhan, ini kesempatan terakhir. Tuhan, ini kesempatan terakhir. Aku tolong Tuhan, aku tolong. Minta tolong. Tuhan, jadikan berhasil. Jadikan berhasil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang apa? Ketika kita beriman, kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi manusia itu tidak mungkin. Kalau bilang Tuhan, aku yakin Tuhan jadikan berhasil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Umur 65 tahun, baru mulai bisnis yang baru. Itu namanya orang stres. Ya, kenapa? Karena di dalam beberapa profesi umur 65 tahun itu sudah pensiun, bukan? Ya, bahkan kami pendeta di gereja Metodis, ya kurang lebih 65 tahun pensiun. Tapi kalau PNS mungkin sekitar 58 tahun. Ya, nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, pria tua yang berumur 65 tahun ini, ya, dia adalah Kolonel Harlan David Sanders namanya. Kenapa namanya kolonel? Nanti kita akan lihat. Dia adalah pebisnis kebangsaan USA, United States of America, atau kita kenal Amerika Serikat, dan dia adalah pendiri Kentucky Fried Chicken. Bapak Ibu Saudara, kalau sering makan bukan ya. Biasa orang bilang KFC ya, ternyata bukan KFC. Ya, Kentucky Fried Chicken. Kentucky itu adalah nama kota. Seperti Pontianak ya. Mungkin kalau kita buat namanya Pontianak Fried Chicken ya. Perhatikan ada satu logo pria tua, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Pria tua pakai apa? Kacamata, terus ada apa? Ada nasi, bukan? Dan itu adalah Kolonel David Sanders, dan dia adalah pendiri KFC, ya. Nah, kenapa dia diberikan pangkat kolonel? Itu bukan tentara ya, bukan tentara. Tapi kolonel itu adalah penghargaan yang diberikan oleh wali kota Kentucky pada waktu itu. Kenapa? Karena ayam resep ayam goreng itu sangat enak, sangat lezat. Akhirnya diberikanlah penghargaan karena dia telah membawa satu keberhasilan yang membawa nama Kentucky, begitu ya. Kentucky, bangga bukan? Bangga ya. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sebelum dia berhasil, dia mulai menawarkan resep ayam gorengnya ke kota demi kota, restoran demi restoran, dan tiba sampai ke restoran yang ke 1000. Tidak ada satupun orang yang menerima resep 1000. Halo Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menawarkan ke beberapa toko dan mendapatkan penolakan, bilang sama Tuhan, sudah biasa. Ya, 1000. Dia tidak menyerah. Akhirnya dia coba lagi ke 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000 sampai ke 1008. Ketemulah restoran yang mau membeli resep ayam gorengnya. 1008. Kalau saya sih maaf ya, mungkin ke 18 sudah menyerah mungkin ya. Sampai 1000 kurang kerjaan ya. Pria tua umur 65 tahun. Tapi apa yang terjadi? Karena semangatnya, karena dia tidak pernah menyerah sampai restoran yang ke 1008. Dia akan terus berjuang. Usia boleh tua, Bapak Ibu Saudara. Semangat tidak boleh pudar. Amin. Yes. Usia boleh semakin tua, tetapi semangat kita jangan sampai kita pudar. Semangat kita harus tetap berjuang. Maka ya, dia meninggal di umur 90 tahun ya, karena penyakit komplikasi. Bapak Ibu, ini saya dari sumber Wikipedia ya, sangat terpercaya begitu. Tetapi dari kisah ini kita belajar satu hal kita belajar. Oke? Tidak ada kata terlambat untuk menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan, umurku sudah tua. Tidak mungkin Tuhan, aku tidak pandai ini. Tidak mungkin Tuhan, latar belakang keluargaku kayak gini. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Jangan bilang tidak mungkin. Kalau memang karena tidak mungkin, maka si Kolonel David Sanders ini dia
tidak akan berhasil. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah menikmati enaknya ayam ini. Betul nggak? Ya. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Berjuang, berjuang, berjuang. Ucapkan bersama-sama saya, berjuang. Sampai kapan? Sampai Tuhan bukakan pintu. Terus ketuk sampai Tuhan bukakan pintu. Maka hari ini perumpamaan tentang pohon ara. Mari kita lihat Lukas pasal 13. Mari kita lihat. Ya, ada satu hal yang menarik tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Di beberapa cerita lain ada tentang pohon ara, tetapi ini berbeda ya. Kita akan lihat Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Oke, saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7, seterusnya ya. Saya akan mulai ayat 6, Lukas 13 ayat 6, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Silakan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, oke, saya akan perkenalkan dulu Bapak Ibu Saudara. Masih di Alkitabnya, jangan ditutup. Ya, di sini ada kurang lebih 3 subjek. Ya, 3 subjek yang bisa kita petik di sini. Yang pertama itu adalah pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur. Yang kedua itu adalah pengurus kebun anggur. Ya, beda ya, pemilik. Ada orang yang mengurus dan ada kebun anggur. Tetapi di tengah-tengah kebun anggur itu tumbuh pohon apa tadi? Pohon ara. Ya, maka tidak heran itu di Timur Tengah sudah biasa. Pohon ara ya tumbuh di kebunnya anggur begitu ya. Nah, maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Ucapkan bersama-sama Allah. Allah. Pengurusnya itu adalah Kristus. Ucapkan Kristus. Dan pohon ara itu adalah kita. Yes? Paham sampai di sini? Ya, Allah pemilik kebun anggur. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, bisa jadi pohon ara itu memang bisa jadi Israel, tetapi lebih kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, namun tidak mau bertobat. Tidak berbuah artinya apa? Tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah pertobatan, tidak mau bertobat. Ya, maka apa kata pemilik itu? Kata Allah apa? Dia bilang sama pengurus itu apa? Apa tadi? Dia ke 7. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hidup? Tebanglah. Tapi inilah kasih Allah. Ya, kasih Allah. Kesabaran Allah. Ya, kesabaran Allah. Maka kita akan coba lihat ya. Di ayat sebelumnya. Coba perhatikan Lukas 13 ayat ketiga. Yuk kita lihat Lukas 13 ayat 3. Sebelum Yesus masuk ke perumpamaan ini, kita perhatikan. Ini ada hubungannya. Lukas 13 ayat 3. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak, kataku kepadamu. Ya, jadi kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Itu aja kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita sebagai orang percaya tidak mau menghasilkan buah pertobatan, maka kita adalah pohon ara yang ada di sini. Ya, simpelnya begitu. Harusnya kita ditebang begitu. Tetapi apa yang terjadi? Pengurus kebun anggur yang kita tahu dia adalah pengantara antara pemilik kebun anggur dan pohon ara, dan dia adalah Kristus, memberikan waktu tambahan berapa lama di situ? Berapa lama? Setahun. Aku akan merawatnya, katakan, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi ya. Maka pohon ara ini adalah buah ara yang terdapat di Laut Tengah atau Asia Barat
sekitar Eropa di bagian selatan dan sebagainya begitu ya. Saya pernah sekali makan buah ara begitu Bapak Ibu ya, dan kurang cocok dengan lidah saya memang kurang cocok ya. Tapi ya mungkin kalau dibuat jus enak ya. Ya itu pohon ara, buahnya boleh dimakan ya, buahnya boleh dimakan. Oke ya, luar biasa. Pengurus kebun anggur minta kesempatan sekali lagi. Ya, kita akan lihat bagaimana cara agar bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Cara agar bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Pertama, Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4. Silakan kita coba lihat cara yang pertama. Yohanes 15 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama tidak dapat kalau demikian juga ya, maka kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh, bukan hanya bertumbuh tetapi menghasilkan buah, maka syarat pertama itu adalah apa? Tinggal dalam Kristus. Ucapkan bersama-sama, tinggal dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Apa artinya? Maka artinya itu adalah taat kepada setiap perintah Kristus. Mau tahu apakah kita sudah tinggal di dalam Kristus atau belum? Ceknya ini gampang. Apakah aku sudah taat kepada setiap perintah Kristus? Nah, itu cara ceknya. Sudah taat belum? Sudah taat belum? Ya. Kemudian apalagi? Mengikuti teladan Yesus. Yesus memberikan banyak teladan. Apakah aku sudah mengikuti? Aku mencontohkannya. Ya, itu tinggal di dalam Kristus. Kemudian hidup bebas dari dosa kebiasaan ya. Maka terkadang pecandu itu, saya yakin pecandu itu dia tidak langsung jadi pecandu yang berat. Biasa dimulai dari coba-coba dulu lah, ya, satu dulu lah, enak ya, tambah satu lah, tambah lagi, jadilah pecandu. Ya, maka di sini hati-hati, jangan pernah hidup dalam dosa kebiasaan. Ini dalam kebiasaan yang kurang bagus ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, mungkin tidak perlu disebutkan satu persatu. Kemudian sadar bahwa dalam diriku ada Roh Kudus. Ucapkan sama-sama, ada Roh Kudus. Jadi kalau engkau tahu ada Roh Kudus di sini dan engkau bermain-main dengan dosa, maka hati-hati. Engkau sedang mempermainkan Allah. Ada Roh Kudus di sini. Kalau engkau sedang bermain-main dengan dosa, maka hati-hati. Engkau urusannya bukan sama manusia, urusanmu dengan Allah. Karena engkau secara tidak langsung menghina Roh Kudus yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Maaf, saya harus katakan ini. Engkau tidak menghargai Roh Kudus. Engkau tidak menghargai Roh Kudus. Itu secara tidak langsung engkau menghina Roh Kudus. Maka saya seringkali memberitahu kepada anak-anak pelajar, ya, kalau kamu ujian kamu tidak jujur, kamu jangan lupa bahwa ketika kamu ujian di sampingmu itu ada Tuhan yang sedang menemani. Engkau berencontek, ya, pebisnis, pengusaha, hati-hati, ya, dimanapun engkau berada. Ini kan berbicara Allah Immanuel ya, Allah dimanapun kita berada disitulah dia berada, ya. Maka kita harus mikir, oh iya, ada Roh Kudus, ya, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Jangan pernah menyakiti Roh Kudus, hargai. Kita harus tahu bahwa Dia selalu ada untuk kita. Maka poin pertama, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, ya. Bangunlah relasi yang akrab dengan Allah. Bangunlah relasi. Bagaimana cara membangun relasi? Perbanyak komunikasi. Betul, setuju? Bagaimana seseorang bisa relasinya bagus kalau komunikasi itu kurang? Betul ya? Maka untuk mempererat relasi dengan Allah, perbanyaklah komunikasi. Apakah melalui doamu, apakah melalui pembacaan renunganmu, apakah melalui persekutuanmu, apakah melalui kegiatan-kegiatan yang kau ikuti. Ya, sekarang sudah gampang. Kita bisa ikut seminar yang diadakan di Papua hanya melalui Zoom, hanya melalui media-media yang lain, begitu ya. Maka teruslah bangun relasi yang akrab, dan yang paling penting, tetap kerjakan keselamatanmu. Ucapkan sama-sama, kerjakan keselamatanmu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah pegang
memegang satu keselamatan. Mahkota kehidupan sudah menanti kita, tetapi hati-hati, jangan sampai engkau lengah dan mahkota itu dicuri. Artinya apa? Selama hidup kerjakan keselamatanmu. Kerjakan. Giatlah bekerja untuk Tuhan. Engkau sebagai ibu rumah tangga, sungguh-sungguh kita bekerja, bukan hanya untuk membuat suami senang, tetapi terlebih daripada itu, jangan lupa ketika engkau melayani keluargamu, ketika engkau melayani anak-anakmu, secara tidak langsung engkau sedang melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yes. Maka kita harus bangga, kita harus senang, ya, dipercayakan satu keselamatan, diberikan satu keselamatan. Jangan biarkan itu menjadi sia-sia. Jangan biarkan menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama, engkau mau bertumbuh, engkau mau berbuah, maka tinggal dalam Kristus, bukan dalam yang lain. Ya. Poin kedua, ada di dalam ayat apa tadi? Ayat ke-8, begitu ya. Lukas 13 ayat 8. Ya, oke. Jadi ini ada apa? Ada 2 poin. Ayat ke-8 kita coba baca sama-sama. Lukas 13 ayat 8. Yuk, Lukas 13 ayat 8. Mungkin boleh tampilkan di situ. Sudah ya? Yuk kita baca 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, tahun ini lagi aku akan mencangkul karena sekelilingnya dan memberi pupuk ya. padanya. Maka dari poin ini, yang kedua, kalau engkau ingin bertumbuh dan berbuah, maka engkau harus rela dipotong, rela dipangkas, rela untuk dirawat. Oh, tidak perlu Tuhan, aku pandai merawat diriku sendiri. Oh, tidak perlu Tuhan, aku bisa berusaha sendiri. Oh, tidak perlu Tuhan, aku ada backingan yang kuat. Dan sebagainya. Hati-hati saudara, Bapak Ibu, kita harus rela dipotong, kita harus rela dipangkas, kita harus rela dirawat. Orang yang suka tanam-menanam tahu, ya, agar bunga itu bisa tumbuh dengan baik, dengan cantik, yang harus dirawat benar-benar, ya. Kalau dibiarkan bahaya. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Terkadang ada bagian yang tidak efektif dari diri kita, yang harus dicangkul, harus dipotong, dan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Siapa yang mau mengalami hal menyakitkan? Betul. Tetapi tujuannya jelas, agar kita bisa selamat dan tidak ditebang. Jelas, tidak ditebang. Kemudian apa artinya? Bapak Ibu Saudara, terkadang ada benalu-benalu di dalam diri kita. Maaf Bapak Ibu Saudara. Terkadang ada tunas yang tidak produktif, yang membuat kita tidak bisa menghasilkan buah. Saya akan berikan contoh. Ya, saya berikan contoh. Tunas yang kurang produktif, atau mungkin benalu dalam hidup kita, itu bisa jadi kesombongan. Itu harus dipangkas. Kita jangan cuma memangkas. Tadi pagi ada salah seorang anak sharing tentang kesombongan. Ya, ingat, sehebat, sekaya, sepintar, sesukses apapun kita, tetap kita tidak bisa melebihi Tuhan. Kita tidak bisa melebihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, kalau engkau pintar, engkau berhasil, engkau diberikan juara prestasi, jangan lupa yang memberikan kepintaran itu adalah Tuhan. Kalau engkau menjadi pengusaha yang berhasil, pengusaha yang sukses, engkau punya banyak harta, kekayaan materi, jangan lupa siapa yang memberikan itu. Nah itu ya. Maka kalau engkau ingat siapa yang memberikan, tidak ada kata sombong. Amin. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan. Kalaupun aku bekerja secara keras, secara giat, tetapi kalau tidak ada Tuhan yang memberkati, sia-sia. Itu ya. Salah satunya kesombongan. Kemudian apa? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Pengen makan babi lah, ya. Pengen makan kue cap lah, gitu kan? Bukan hawa nafsu itu. Ini berbicara soal kedagingan, ya, kedagingan. Kemudian apa? Cinta akan dunia. Itu kadang perlu dipangkas. Dunia memang menarik. Dunia terkadang meyakinkan, tetapi hati-hati. Dunia hanya sementara. Kemudian apa? Harta bisa jadi benalu. Itu
bisa jadi menjadi tunas yang kurang produktif, yang harus dipangkas, yang harus dipotong. Kemudian kebiasaan buruk. Terkadang kebiasaan ya bisa jadi buruk. Ya, awal-awalnya mungkin kelihatan bagus ya, tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan buruk, hati-hati. Kemudian apa lagi? Percaya mistis, tahyul. Dan mungkin ada adat istiadat budaya yang bertentangan dengan firman. Tidak perlu disebutkan satu persatu, tapi saya mau tekankan, kalau semua yang disebutkan tadi menghambatmu untuk berbuah, pangkas. Ucapkan sama-sama, pangkas. Ya, nggak usah takut. Oh Tuhan, tapi kalau nggak ada ini aku nanti mau makan apa? Oh Tuhan, kalau nggak ada ini, jangan ya. Kalau memang itu menghambatmu, tidak bisa berbuah, pangkas. Anak Tuhan pernah sharing dengan saya, kok saya punya pacar, tapi tidak seiman, ya. Saya ke gereja, dia tidak mau ke gereja, ya. Tetapi dia cantik banget, cantik. Kayaknya di dunia ini dia paling cantik, ya kan? Ini namanya cinta monyet, cinta buta ya. Iya, dua-duanya. Tapi gimana ya? Ajak dia ke gereja nggak mau, begitu ya. Akhirnya singkat cerita, begitu, ya. Dia mulai jatuh cinta dengan perempuan ini. Tanpa sadar, dia mulai malas ibadah, dia mulai malas berdoa, dia mulai malas, ya pokoknya yang selama ini dia rajin, dia mulai malas. Saya perhatikan, ada yang nggak beres dengan dia. Saya hanya bisa pesan satu hal, bro, ingat, secantik apapun perempuan itu, sehebat apapun dia, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang membuatmu semakin jauh dengan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Tuhan tidak mungkin, nah ini aku kasih ini HP. Tuhan tahu ketika dia kasih HP, maka kita akan lupa dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin kasih itu. Ngerti maksud saya di sini? Maka kalau ada pacar atau pasanganmu yang membuat engkau semakin jauh sama Tuhan, maaf, saya berani katakan itu bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setuju? Maksud saya mengerti ya? Mengerti? Oh Tuhan ini jodohku ini Tuhan. Oh Tuhan kayaknya ini jodohku ini Tuhan. Hati-hati, jangan bawa nama Tuhan. Ya, yang pasti semua yang Tuhan beri, semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Amin. Ya, semakin mencintai Tuhan, bukan semakin jauh sama Tuhan. Maka yang ketiga, kita harus rela dicangkul dan diberi pupuk. Tidak enak, dipangkas saja tidak enak ya, Bapak Ibu, apalagi dicangkul. Tetapi melalui cangkul dan pemberian pupuk, ya mungkin tahun depan kita bisa berbuah. Mungkin artinya apa? Ada peluang, ada kemungkinan kita bisa berbuah. Maka jangan lupa ya bahwa sang pengurus kebun dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Ingat dalam Yohanes bahwa aku tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Betul. Oh, Tuhan sayang nggak dengan bangsa Arab? Tapi mereka kan percaya dengan ya nabi inilah, percaya dengan ini. Saya bisa bilang semua suku bangsa, semua orang yang ada di dunia, Tuhan sayang dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah bilang, oh kamu harus binasa, oh kamu tidak beres, kamu harus masuk ke neraka. Tidak. Ya, semua orang Tuhan sayang. Namun kembali kepada pribadi orang itu, apakah dia mau percaya, apakah dia mau terima respon, ya dan sebagainya. Maka berbahagialah kita. Poin yang ketiga ini, rajin-rajinlah memupuk ketaatan dalam Tuhan. Pupuk, diberi pupuk. Apa itu pupuk? Ketaatan. Ya, ketaatan. Harus semakin taat, ya, dan sebagainya. Oke. Izinkan pengurus kebun anggur untuk menggali, mencangkul, dan memupuk iman kita. Izinkan. Karena pengurus kebun tahu pupuk yang terbaik. Setuju? Dia tahu nutrisi yang terbaik. Dia tahu makanan yang terbaik. Percaya. Ya, maka yang terakhir, kalau engkau ingin bertumbuh dan berbuah dengan baik, waktu 1 tahun yang diberikan. Yang terakhir, pakailah kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara sering nyanyi kan, hidup ini adalah kesempatan. Iya,
Tapi jangan hanya sampai sebatas nyanyi. Mari kita sama-sama yakin, sama-sama kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka jangan sia-siakan kesempatan. Ya, harusnya kita sudah ditebang. Ini ceritanya harusnya kita sudah ditebang oleh pemilik kebun anggur. Kristus datang, jangan beri kesempatan setahun lagi. Aku akan merawatnya, aku akan memberi pupuk. Ya, mana tahu tahun depan dia akan berbuah. Ya kan begitu kan? Nah, jadi Kristus ini adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang sangat-sangat peduli dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Yes. Akhirnya dia rawat kita, dia sungguh-sungguh rawat kita, dia sungguh-sungguh peduli sama kita, dia sungguh-sungguh perhatian sama kita, dia sungguh-sungguh apapun yang kita mau, dia selalu perhatian. Tujuannya hanya satu, agar tahun depan kamu menghasilkan buah. Tapi jangan lupa, setahun ya, setahun. Oke, kalau tidak bagaimana? Tebang, bakar. Ini cerita. Ya, maka poin yang terakhir, manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca. Sudah muncul? 2 Petrus. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Ya, dikatakan apa? Ia panjang sabar. Ia sabar terhadap kamu. Tetapi jangan lupa, Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Inilah dia, jangan ada yang binasa. Ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan apa? Kenapa takut sebut? Apa dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdiri di depan bukan saya orang suci, saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang benar. Karena kita semua adalah orang berdosa, tapi karena kemurahan Allah kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal dalam Kristus. Amin. Ya, maka diperlukan apa? Pertobatan. Maka tidak heran pendiri gereja Metodis, salah satu pelopor. Dia mengatakan bertobat itu bukan hanya sekali ketika engkau mengaku orang percaya kepadamu, aku dibaptis dalam nama Yesus. Stop. No. Dia mengatakan bertobat itu adalah setiap hari. Ucapkan sama-sama, setiap hari. Hari ini engkau jatuh ke dalam dosa, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Janji, besok engkau tidak akan mengulangi. Besok engkau juga mengalami hal yang lain, engkau jatuh. Bertobat itu artinya, ya, kita setiap hari harus memperbaharui hidup kita. Oke, ya, memang Tuhan berikan kesempatan, tapi jangan lupa, ya, kesempatan yang Tuhan beri ada masanya. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi pakailah kesempatan yang ada. 2 Petrus 3:15. Oke, lebih jelas. 1, 2, 3. Sebagai ya, jadi dikatakan apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita yang sudah memberikan waktu 1 tahun itu sebagai kesempatan kita untuk selamat, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di akhir daripada khotbah hari ini, ya, jangan lupa ada konsekuensi kalau kita tidak berbuat. Ada konsekuensi. Coba lihat Matius 3:10. Kita lihat apa konsekuensinya? Matius 3:10 lebih jelas dikatakan di sini. Matius 3:10 kita baca 1, 2, 3. Tebang, buang, mati. Apa dikatakan? Kapak sudah tersedia. Ya, barang siapa yang tidak berbuah pasti ditebang, Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita berlomba ya Bapak Ibu. Kita coba berlomba menghasilkan buah siapa yang lebih manis. Ini kita berlomba yang baik ya.
kita berlomba dalam pertandingan iman ya, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang lebih giat dalam Tuhan? Nah ini kan seru ya. Siapa yang lebih giat dalam Tuhan? Siapa yang lebih banyak baca Alkitab? Siapa yang lebih banyak berdoa? Nah, ini seru nih pertandingan seperti ini. Ya, kita menghasilkan buah-buah kita dan sebagainya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sadar bahwa terkadang kesempatan yang kita punya itu adalah kesempatan yang terakhir? Banyak orang yang sudah berangkat duluan, ya, mungkin mereka bakalan ngomong seperti ini. Seandainya, ya, tetapi maaf, waktu tidak bisa diputar, bukan? Tetapi satu hal yang bisa saya petik, bahwa seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan dan ternyata itu adalah kesempatan terakhir. Dan kita tidak menyadarinya, kan? Maka hari ini setiap kesempatan yang Tuhan berikan, anggaplah itu kesempatan terakhir. Anggaplah itu kesempatan terakhir, ya. Maka kita akan sungguh-sungguh hidup, kita akan sungguh-sungguh melakukannya yang terbaik untuk Tuhan, ya. Oke, jadi hidup ini adalah kesempatan. Maka pakailah kesempatan ini untuk terus bertumbuh. Ucapkan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, jangan lupa upgrade terus skill kita. Jangan hanya mau stop sampai di sini. Udah cukup aturan, ya. Oh jangan pernah. Ya, aku mau, aku yakin aku bisa lebih lagi, aku bisa lebih. Upgrade terus skillmu, ya. Skill kita beri yang terbaik untuk Tuhan, agar melalui buah kita, ya Tuhanlah yang dimuliakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak hanya cukup untuk bertumbuh, hasilkanlah buah yang baik, buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa secara pribadi. Berapa lama sudah saya menjadi orang Kristen? Tahun berapa saya mengaku percaya kepada Yesus, aku dibaptis? Berapa lama sudah? Apakah sudah setahun? Atau belum 1 tahun? Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, ada yang mungkin sampai puluhan tahun. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Seberapa banyak buah yang kau sudah hasilkan untuk Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sudah bisa dinikmati oleh orang banyak, orang-orang di sekitar kita, oleh karyawan kita, oleh rekan kerja kita, oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara seiman kita? Apakah itu sudah mereka nikmati? Dan mereka sangat bersyukur bisa mengenal kita. Mereka sangat bersyukur bisa berteman dengan kita. Mereka sangat bersyukur bisa menjadi partner kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan Tuhan beri. Masih ada kesempatan. Hasilkanlah buah yang terbaik. Hasilkanlah buah yang terbaik. Pakailah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Apapun profesimu, apapun pekerjaan, apapun statusmu saat ini, satu yang Tuhan minta, hasilkanlah buah yang terbaik. Hasilkanlah buah yang terbaik. Melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui pelayananmu, apapun yang bisa engkau berikanlah yang terbaik. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu hanyalah Allah. Roh Kudus, teruslah ingatkan kami. Roh Kudus, teruslah bimbing kami. Roh Kudus, teruslah sertai kami, agar kami tidak terjatuh, tapi kami boleh terus melakukan yang terbaik, agar kami bisa terus berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan melalui buah ini Tuhan dimuliakan. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir. Berkati mereka, kalau ada di antara mereka yang berbeban berat, beri kelegaan. Melepaskan mereka daripada setiap persoalan hidup, memberi jalan keluar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Mari kita naikkan satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Sekali lagi, kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Lawan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan terus jaga agar bangsa kami boleh dalam kondisi yang stabil. Tuhan berkati bangsa kami, memimpin semua. Tuhan berkati. Kami juga terus membawa pembangunan gereja ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah gereja kami, semua donatur, semua panitia, semua jemaat yang terlibat. Tuhan berkati mereka. Tuhan akan pakai cara lebih dahsyat, lebih keren lagi. Kami juga terus membawa untuk semua majelis yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani lebih di gereja ini Tuhan. Kami berdoa hari ini ada pertemuan rapat majelis, Tuhan berkati. Juga Pak Chandra Damani sebagai ketua, Tuhan akan pimpin perhitungan. Juga untuk Bosu Widodo sebagai gembala sidang, Tuhan akan memberkati. Tuhan kami berdoa, Engkau terus memberkati gereja kami ya Bapak. Kami membawa semua jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan akan menambahkan berkat, menambahkan kesehatan, menambahkan sukacita dan damai sejahtera untuk mereka. Juga yang sakit, yang lemah tubuh, kami berdoa agar Tuhan boleh memberikan kesembuhan, pemulihan, baik untuk Ibu Acu, Mama mertua dari Bapak Iwan. Tuhan juga boleh memulihkan Ibu Chen Sekim, juga untuk Pak Acun, juga untuk Ibu Hana, dan juga untuk jemaat-jemaat lain yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Oh Tuhan, hadirlah, jaga mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, kami semua yang hadir hari ini, satu permohonan kami, satu harapan kami, jaga kami, lindungi kami, beri kami kesehatan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. doksolo Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah sisi Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu Saudara, telah mendengar firman pada hari ini, maka pulanglah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, teruslah kerjakan keselamatanmu,
Bangunlah relasi dengan Tuhan dan jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Maka percayalah Tuhan tidak pernah tertidur, Dia akan selalu ada memberkatimu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, serta kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya turun memberkatimu, memimpinmu, menolongmu mulai hari ini, besok dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara berdoa, bersyukur atas ibadah yang sudah berjalan dengan baik pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati Bupati Nanda. Berkati Pak. Ya, berkati. Ibu kotanya udah bagus ya. Berkati ya. Berkati Pak. Ya, semoga berkati ya. Ya. Berkati Pak, sehat ya. Berkati Boni, demikian ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini boleh diberkati dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mohon dukungan terus dalam pelayanan kami supaya Tuhan terus memakai dan memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.